bil ghafur. Keutamaan bulan-bulan Hijriah bagi orang-orang yang istilahnya mencari ridho Allah, zat yang maha ghafur, zat yang maha pengampun. Bulan ini bulan Dzulqa'dah. Di dalam kitab Bangsa Abah masuk dalam pasal yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita ikuti niat tabaruk. Apa itu tabaruk? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Ilmu yang berkah, walaupun sedikit kita mampu mengamalkannya. Harta yang berkah, biar sedikit dicukupkan oleh Allah kepada kita. Jiwa yang berkah senantiasa ringan dalam ibadah. Al-Fathul Hadith Asrafi Dzil Qa'dah. Kenapa di sini disebut Dzil Qa'dah? Kata Pak Kiai, di sini ada huruf jer yang sifatnya memberikan huruf sesudah huruf jar ini dibaca kasroh. Aslinya Dzulqa'dah, di sini fi Dzulqa'dah. Di dalam ini bulan Dzulqa'dah. Di antara bulan Dzulqa'dah ini ada huruf alif, mohon maaf ada huruf lam. Pangarsa Abah memaknai huruf lam dalam bulan Dzulqa'dah ini adalah lahun, lalai. Di depan sudah saya sampaikan kita orang yang sangat beruntung karena kita sudah dimasukkan orang yang selamat. Kenapa? Karena hati kita sudah dihidupkan oleh guru agung kita supaya menjadi orang yang tidak lalai. Karena orang yang lalai ini sangat berbahaya. Sehingga baginda Rasulullah SAW yang dikutip oleh pengarsa guru agung kita di dalam kitab Fadhailus Syuhur di dalam bab lahwun ini, Rasulullah bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahuwa la'ibun. Segala sesuatu yang tidak ada muatan zikirnya, hakikatnya lahuwa la'ibun. Dia adalah senda gurau, main-main, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat zaman dahulu guru saya almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Abdullah Sajadi, wong kuwi ojo tinggal jopo. Mau apa saja jangan lupa baca bismillah. Mengawali aktivitas apapun harus diawali dengan bismillah. Kata beliau ada ojo tinggal jopo, jopo sing paling apik ya kuwi maca bismillah. Teringat kata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, kullu syai'in dzibalin la yubtada bismillah wa huwa aqta. Kullu syai'in segala sesuatu dzibalin yang mengandung unsur kebaikan la yubtada'u bismillah, tidak diawali dengan kalimat bismillah, bahwa aqta ay fahuwa aqtar, akan putus sesuatu yang dikerjakan oleh si hamba tadi. Karena apa? Karena hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bismillah adalah menggugah hati kita. Segala aktivitas, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah kita sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Bahkan Pangarsa Abah mengutip di dalam kitab beliau surat Al-Munafikun ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kepada kita semua orang-orang yang beriman, kita semua yang sudah beriman secara kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan Allah kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan kau sampai terlena, terkalahkan, tergerus karena hartamu.
Juga jangan terlena karena anak-anakmu dari hal apa? An zikrillah. Dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlena, kalau kita terkalahkan dengan aktivitas keduniaan karena harta, karena anak dan lain sebagainya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang yang berbuat demikian itulah orang-orang yang akan merugi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, apapun yang aktivitas yang kita kerjakan, kalau tidak ada muatan zikirnya, kalau tidak ada muatan ingat kepada Allah, segala sesuatu adalah lahwun walaibun. Makanya dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, Masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kama salil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat segala aktivitasnya yang dimuat ada muatan zikir dengan orang-orang yang tidak ada zikirnya kama salil hayyi wal mayyit. Perbandingannya itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang senantiasa zikir hatinya kepada Allah, walaupun toh seperti saya, ini masih sering loncatnya, masih sering lupanya, tapi insya Allah hati kita sudah diikat oleh guru agung kita ditarik kembali, kita diingatkan lagi akan kepada kewajiban kita, pokok kita, yaitu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bimbingan guru agung kita, tanpa adanya talqin zikir, kita antara lupa dan ingat tidak bisa membedakannya. Ini yang saya alami sendiri. Sebelum saya ikut belajar zikir dan belajar mengamalkan dengan sebelum belajar zikir dan tidak tahu. Saya ini lupa kepada Allah, saya ini ingat pada Allah. Nggak ngerti. Apalagi di waktu sholat. Sering gentayangan kemana-mana. Padahal sholat adalah hal yang paling istimewa dalam Islam. Karena aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat hanya untuk ingat kepada Allah. Jadi sholat itu tidak ada tujuan lain hanya untuk ingat kepada Allah. Lah di dalam sholat sendiri kita ini, saya ini lupa kepada Allah. Apalagi di luar sholat. Logikanya kan demikian. Iya enggak? Ini saya, bukan orang lain. Makanya orang-orang yang seperti saya ini dulu, mudah-mudahan sekarang enggak, ini kalau kita beramal, ya seringlah manusiawi seperti saya. Dulu hanya ingin dilihat orang, hanya pamer, baca Quran dikeras-kerasin, sholat dikhusuk-khusukin, dilama-lamain. Itu. Apalagi waktu itu lagi pulang kampung, masih bujangan, di masjid, wah, dikirnya dikenceng-kencengin, dilama-lamain. Biar dilihat calon mertua, itu. Ini pengalaman pribadi saya sebelum mengenal Pak Ustaz Guru Agung. Tapi setelah kita diisi dengan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, dan zikir khafi yang ditanam dalam kalbu kita, insya Allah laibun ini tidak mudah-mudahan tidak menjangkiti diri kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Intinya kita wajib bersyukur dan harus senantiasa belajar mengoptimalkan diri kita masing-masing untuk senantiasa mengamankan, dan melestarikan ajaran yang sangat agung ini. Tanpa ini kita akan terkalahkan dengan kelalaian-kelalaian, dengan kesibukan-kesibukan, dengan keramaian-keramaian, dengan anak cucu, dengan
perniagaan, dengan segala tetek bengek keramaian dunia. Karena di dunia ini diciptakan Allah sedemikian glamournya, sedemikian ramainya, sehingga kebanyakan orang-orang tertipu dan terpana dengan kemewahan, keelokan, kemolekan dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diselamatkan oleh Guru Agung kita, tidak menjadi orang yang lahud, tidak menjadi golongan orang-orang yang lupa dan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya dengan lima karomah dan barokahnya Guru Agung Hadratus Syekh Bangsa Baus Kota Sawasra Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Salahnya, kekurangannya atas kebodohan saya, kebenaran saya atas limpahan Guru Agung kita. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah